Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Lestari, NPM 204300059. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja blockchain. Oke, langsung saja. Cara kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integrasi informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lain. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok dirusak, akan menyebabkan host blok berubah dan membuat semua blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok dirusak dan semua host blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Atau mengatasi masalah ini, ada konsep yang disebut Proof of Work atau POW. Pada sistem Bitcoin, misalnya, cara kerja blockchain bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, seorang membeli Bitcoin atau terjadilah transaksi. Selain itu, transaksi juga dapat berupa kontrak, catatan, atau informasi lainnya. Yang kedua, transaksi yang dibuat akan disebar ke jaringan P2P dengan bantuan node. 3. Transaksi tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pengguna yang berada di dalam jaringan P2P yang sama. 4. Transaksi yang telah terverifikasi kemudian akan ditambahkan ke dalam chain lalu disebar ke semua node di dalam P2P tersebut. 5. Transaksi selesai. 3 pilar teknologi blockchain. 3 sifat utama dari teknologi blockchain yang telah membantunya mendapat pengakuan luas adalah sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi. Sebelum Bitcoin dan BitTorrent datang, kami lebih terbiasa dengan layanan terpusat. Idenya sangat sederhana. Memiliki entitas terpusat yang menyimpan semua data dan harus berinteraksi hanya dengan entitas tersebut untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan. Contoh lain dari sistem terpusat adalah bank. Mereka menyimpan semua uang Anda dan satu-satunya cara dapat membayar seseorang adalah dengan melalui bank. Model client server tradisional adalah contoh sempurna dari ini. Contohnya, mode client server, mode tradisional seperti yang digunakan saat ini. Ada server, PC, smartphone, dan laptop. Ketika Anda mencari sesuatu di Google, Anda mengirim pemerintahan ke server yang kemudian membalas dengan mengirimkan data berupa informasi yang relevan. Itulah sederhananya client server. Sistem terpusat yang ada saat ini telah memperlakukan kita dengan sangat baik selama bertahun-tahun, namun mereka memiliki beberapa kelemahan. Pertama dan yang paling krusial adalah karena tersentralisasi, semua data disimpan dalam satu tempat. Ini menjadikan sasaran empuk bagi peretas potensial. Jika sistem terpusat ada perbaikan atau update, maka kita harus melalui upgrade perangkat lunak. Itu akan menghentikan seluruh sistem pada saat proses berjalan. Bagaimana jika entitas terpusat ditutup dengan layanan apapun? Dengan begitu, tidak ada yang dapat mengakses informasi yang dimilikinya. Skenario kasus terburuk, bagaimana jika entitas itu rusak dan jahat? Dalam sistem terdesentralisasi, sistem tidak disimpan oleh satu entitas tunggal. Faktanya, semua orang di jaringan memiliki informasi. Dalam jaringan desentralisasi, jika Anda ingin berinteraksi dengan teman Anda, maka Anda dapat melakukan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Itulah ideologi utama di balik Bitcoin. Anda dan hanya Anda sendiri yang bertanggung jawab atas uang Anda. Anda dapat mengirim uang Anda kepada siapapun yang Anda inginkan tanpa harus melalui bank. Yang kedua, transparansi. Salah satu konsep yang paling menarik dan disalahpahami dalam teknologi blockchain adalah transparansi. Beberapa orang mengatakan bahwa blockchain memberi privasi, sementara beberapa orang mengatakan itu transparan. Menurut Anda, mengapa itu terjadi? Jadi, identitas seseorang disembunyikan melalui kriptografi yang kompleks dan hanya diwakili oleh alamat publik mereka.
Jadi, jika Anda ingin mencari riwayat transaksi seseorang, Anda tidak akan melihat Bob mengirim 1 BTC. Sebagai gantinya, Anda akan melihat seperti ini. Ini contohnya. Jadi, sementara identitas asli orang tersebut aman, Anda masih akan melihat semua transaksi yang dilakukan oleh alamat publik mereka. Tingkat transparansi ini belum pernah ada sebelumnya dalam sistem keuangan. Ini menambahkan bahwa tingkat akuntabilitas ekstra dan sangat dibutuhkan oleh beberapa lembaga keuangan terbesar saat ini. Berbicara murni dari sudut pandang cryptocurrency, jika Anda mengetahui alamat publik dari salah satu perusahaan besar ini, Anda bisa memasukkan ke dalam penjelajah dan melihat semua transaksi yang telah mereka lakukan. Ini memaksa mereka untuk jujur. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Yang ketiga, kekekalan dalam konteks blockchain berarti bahwa sekali sesuatu telah dimasukkan dalam blockchain, itu tidak dapat dirusak. Bisakah Anda membayangkan betapa berharganya ini untuk lembaga keuangan? Bayangkan, berapa banyak kasus penggelapan dana yang bisa dihilangkan jika orang tahu bahwa mereka tidak dapat mengutak-atik buku keuangan dan bermain-main dengan akun perusahaan. Alasan mengapa blockchain mendapat propertinya adalah karena fungsi hash kriptografis. Secara sederhana, hashing berarti mengambil string input dengan panjang berapapun dan memberi output dengan panjang tetap. Dan konteks cryptocurrency seperti Bitcoin, transaksi diambil sebagai input dan dijalankan melalui algoritma hashing, atau Bitcoin menggunakan SH-256 yang memberikan output dengan panjang tetap. Mari kita lihat bagaimana proses hashing bekerja. Kami akan memasukkan input tertentu. Untuk latihan ini kita akan menggunakan SH-256. Ini contohnya. Dalam kasus SH-256, tidak peduli seberapa besar atau sekecil input, output akan selalu mengirim panjang 256 min bit tetap. Ini menjadi penting ketika berurusan dengan sejumlah besar data dan transaksi. Jika pada dasarnya alih-alih mengingat data input yang bisa jadi besar, bisa mengingat hash dan terus melacak. Fungsi hash kriptografi adalah kelas khusus fungsi hash yang memiliki berbagai properti seperti ideal atau kriptografi. Ada sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki sifat hash kriptografi agar dianggap aman. Dapat membaca tentang itu secara rinci. Blockchain adalah daftar tertaut yang berisi data dan pointer hash yang menunjukkan ke blok sebelumnya, sehingga menyebabkan rantai. Apa itu hash pointer? Sebuah pointer hash mirip dengan sebuah pointer, tapi bukan hanya berisi alamat dari blok sebelumnya, tapi juga berisi hash dari data di dalam blok sebelumnya. Mengapa orang menggunakan jaringan peer-to-peer? Salah satu kegunaan utama dari jaringan peer-to-peer adalah berbagi file. Mungkin kita sering mendengar istilah torrent. Jika Anda ingin menggunakan model client server untuk mengunduh, maka biasanya sangat lambat dan sepenuhnya tergantung pada kesehatan server. Namun dalam sistem peer-to-peer tidak ada otoritas pusat. Dan karenanya, jika salah satu rekan dalam jaringan keluar dari perlombaan, Anda masih memiliki lebih banyak rekan untuk diunduh. Plus, hal ini tidak menganut pada standar idealistik sistem pusat, karena tidak rentan terhadap sensor jika kita membandingkan keduanya. Ini adalah contoh tradisional client-server download. Ini decentralized peer-to-peer download. Sifat desentralisasi dari sistem peer-to-peer menjadi kritis ketika kita beralih ke bagian selanjutnya. Seberapa kritis? Ya, ide sederhana setidaknya di atas kertas untuk menggabung jaringan peer-to-peer ini dengan sistem pembayaran telah sebenarnya merevolusi industri keuangan dengan melahirkan cryptocurrency.